Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang disediakan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita kembali mendengar Yesus memanggil dan mengutus para muridnya. Orang memanggil kita dan mengutus kita pasti punya tujuan. Dan orang yang mengutus kita pasti mengharapkan agar tujuan itu tercapai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua. Kenapa harus berdua-dua? Supaya ketika ada yang lemah, ada yang menguatkan. Maka dalam keluarga harus kita sadari, ketika istri lemah, suami menguatkan atau sebaliknya. Atau ketika anak mengalami ketidakberdayaan, orang tua menguatkan atau anak-anak menguatkan orang tuanya. Kita diutus untuk melakukan hal yang paling sederhana dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Mari kita sama-sama berdoa agar semakin banyak orang berbuat baik, agar semakin banyak orang menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap tutur kata, sikap, perbuatan dalam pekerjaannya. Kita minta kepada Tuhan. Kemudian Yesus berkata, "Pergilah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Mari kita sadari Bapak, Ibu, bahwa semua kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing. Dan dalam tugas perutusan itu tidak mudah. Aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bahwa tugas perutusan kita pasti akan susah, tidak gampang. Tapi percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa Dia yang memanggil dan mengutus kita akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menyadari itu semua. Tugas kita fokus pada tugas panggilan kita, yaitu sembuhkan orang sakit,
dan katakan kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih kami mengucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami dengan cara hidup kami masing-masing. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kami, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi fokus pada tugas kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu untuk selalu mengampuni, mengasihi, merangkul siapapun Tuhan. Terima kasih banyak. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka semua yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, semoga Engkau juga memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.